Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 mau sharing hasil praktik kami yang berjudul merancang store prosedur dan penerapannya dalam data access layer. Jadi di video ini kita bakal bahas tentang 3 hal penting yang sering banget dipakai dalam database, yaitu store prosedur, built-in function, dan juga user-defined function. Tujuan dari praktik ini adalah supaya kita bisa paham gimana cara membuat dan menerapkan prosedur serta fungsi di dalam SQL Server untuk mengelola data dengan lebih efisien. Langsung saja kita mulai dari bagian pertama. Di bagian pertama ini kita bahas dulu apa itu store procedure. Jadi, store procedure itu sebenarnya adalah kumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam database. Jadi bisa kita panggil kapan aja tanpa harus nulis perintahnya. Di praktik ini kami bikin satu contoh store procedure yang namanya hitung total pembelian. Fungsi dari prosedur ini simpel banget, yaitu menghitung total harga pembelian berdasarkan jumlah dan harga barang. Prosedur ini punya 2 parameter input, yaitu jumlah dan harga, serta 1 parameter output, yaitu total. Isi prosedurnya adalah menghitung total dengan cara mengalihkan jumlah dan harga, lalu hasilnya dimasukkan ke variabel total. Nah, pas kita jalankan prosedur ini dengan jumlah 5 dan harga 12.500, hasilnya akan keluar total 62.500. Ini ngebantu banget kalau kita mau bikin perhitungan yang sering dipakai berulang-ulang. Misalnya di sistem kasir atau aplikasi penjualan. Jadi intinya, store prosedur ini bikin kita bisa kerja lebih cepat dan rapi karena logika programnya disimpan langsung di database. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, yaitu built-in function, yaitu kalau yang ini sebenarnya adalah fungsi bawah dari SQL Server. Kita nggak perlu bikin dari nol, tinggal panggil aja sesuai kebutuhan. Contohnya kita pakai fungsi strict kayak contan buat nyambung teks dan upper, buat ngubah teks, buat ngubah teks jadi huruf besar. Misalnya kita tulis contoh halo, konkannya halo, uppernya mahasiswa teknik informatika. Hasilnya bakal jadi halo mahasiswa teknik informatika. Selain itu ada juga fungsi tanggal seperti getDate untuk mengambil waktu sekarang, dan year getDate buat ngambil tahun dari tanggal hari ini. Fungsi kayak gini sering dipakai kalau kita mau nyimpan log waktu transaksi atau laporan tahunan. Untuk perhitungan matematis kita bisa pakai SQRT buat akar kuadrat dan power buat pangkat. Misalnya power 2,5 hasilnya 32. Terakhir kita juga contohin fungsi agregat seperti avg. Yang berguna banget kalau kita mau tahu rata-rata hasil harga produk dari tabel tertentu. Built-in function ini benar-benar membantu bisa analisis data lebih cepat dan praktis. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu user-defined function. Kalau yang ini beda sama built-in function, karena yang bikin sendiri fungsinya sesuai kebutuhan. Di contoh kami buat satu fungsi bernama hitung diskon. Fungsi ini membuat 2 parameter, yaitu harga dan diskon. Dimana aja di query lain, tanpa harus nulis ulang rumusnya. Praktis banget buat sistem toko online atau laporan penjualan. User-defined function ini juga bikin kode lebih terstruktur dan gampang di maintain. Karena kalau rumusnya mau diubah, tinggal ubah di satu tempat saja, gak perlu nyari satu-satu di query lain. Oke, jadi itu tadi 3 hal utama yang kami bahas di praktek kali ini. Store procedure,
built-in function, dan user-defined function. Dari sini kita bisa lihat gimana SQL Server itu powerful banget buat ngebantu pekerjaan pengelolaan data. Store prosedur bikin proses pengulangan lebih sian. Built-in function bantu olah data cepat, dan user-defined function bikin logika bisnis bisa disesuaikan sesuai kebutuhan sistem. Sekian penjelasan dari kami, kelompok 1. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang lagi belajar. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di praktik berikutnya.